Yang lain mana mbak ya? Saya miss call dulu ya.
Oke, kita mulai saja. Ya, good evening Mbak Ayu, Mbak Santi, dan Mbak Wadanti yang selalu setia. Kita mulai saja ya. Suara saya jelas? Oke. Tonight kita akan melanjutkan soal latihan yang seperti biasa. Oke. Kita main cepat saja ya. Oke. Sambilan dikabari teman-teman yang lainnya. Tadi apa di ping, tadi line, tadi apa gitu biar ini. Soalnya ada baiknya ikut juga di kelas live-nya gitu biar bisa sekalian melatih ya. Jadi kalau sudah mengulang itu sudah semakin paham gitu. Okay? Alright, so let's go to the first 3 questions. Okay? Ya, selamat malam Mbak Tiramaya. Okay, now prepare. Silakan get ready. I will read the questions and the meaning, and you try to think the answers. Okay? The letter is written to. Surat ini artinya surat itu ditujukan ke atau ditulis ke dia. Is written itu bentuk pasif dia, is written, ditulis. Oke. When will the online course be finished? Ini pun sama, ini pun bentuk pasif. Kapankah will the online course kursus online-nya akan selesai, kira-kira begitu, akan diselesaikan. Ini juga bentuk pasif, pasif ya, be finished. Okay. What is the writer's purpose to write this message? Okay. Apa tujuan si penulis menulis pesan ini? What is the writer's purpose? Okay. Okay, silakan. Dear all TESOL fellows, in order to keep you on track with our TEFL or TESOL. Jadi TEFL itu adalah Teaching English as Foreign Language, on Teaching English as Second Language. Itu artinya ya. Dan mengajarkan bahasa Inggris sebagai bahasa asing dan bahasa kedua, second language. Itu artinya. Oke, kalau ada juga bilang TOEFL, tes itu tesnya ya. Test of English. Oke. Kindly send me your weekly update of your TESOL online status report. Kindly itu ya, dengan silahkan atau apa ya bahasa yang sesuai dengan harap kayak gitu lah, itu memohon dengan sopan gitu. Kindly send me your weekly update, your TESOL online status report. Kirimkan nilai terupdate, laporan status TESOL Anda gitu. We are aiming to complete the whole sessions by 30th of October. Kami bermaksud menyelesaikan atau ya complete semua sesi tanggal 30 Oktober. And we really want to make sure everyone would be getting their advanced TESOL certificate completed. Dan kami sangat ingin memastikan bahwa semuanya, everyone, mendapatkan sertifikat TESOL yang lebih baik kayak gitu. Kindly let me know if you need any help. Silakan hubungi saya jika kamu butuh bantuan. Let me know kayak gitu. If you need any help, I would be more than happy to be of your assistance. Saya akan lebih senang senang membantu Anda, kira-kira gitu. Oke. I would be more than happy. Saya akan sangat senang atau lebih dari seperti biasa atas bantuannya. Thanks for your kind cooperation. Terima kasih atas kerjasamanya. Oke. Silakan. Silakan.
Ya. Selamat malam Mbak Tia. Oke, kita bahas ya. The letter is written to. Ya, ini jelas ya. Oke, sudah bisa. Ini dear itu artinya kepada, sama dengan bisa digantikan dengan kata to ya. To all TESOL fellows. Oke, good. When will be the online course be finished? Ya, di sini ada juga. We are aiming to complete the whole session, semua ya. Whole itu semua ya. 30th of October, akhir Oktober ya. Dilingkari. Oke. Ya. Next one, when will the online course be finished? Oke. Ini ya. Sini tadi. So the answer is by October. Okay. What is the writer's purpose to write this message? Oke, ini biasanya kalau ini kan email ya atau surat. Biasanya menginformasikan, tujuannya menginformasikan. Kemudian lebih tepatnya di sini adalah karena konteksnya untuk supaya menyelesaikan apa ya? Whole session of TESOL. Itu yang mau itu tujuan dia. We are aiming to complete whole session. Okay, so yang benar adalah sorry. Ya. Yeah. Oke. Kita lanjut ya. Ini untuk pertanyaan 4 sampai 6. What is the text about? Oke. Tentang apakah teks di atas? If you're dry, there is bla bla bla. Itu di baris ketiga. Dry di sini apa artinya? The underlined word means, okay. Miriam writes this message because. Kenapa si Miriam menulis surat ini? Okay, I will read. Dear Sarah, I'm still in Bandung now. Saya masih di Bandung sekarang. I'll be back home tomorrow morning. Saya akan pulang ke rumah besok pagi. Please stay in our house. Tolong tetap tinggal di rumah kami ya, kira-kira gitu. I left the key at the front door at Bobby's, the neighbor. Aku tinggalkan kuncinya di pintu depan rumah si Robi, tetangga kami, kira-kira gitu. If you are dry, jika kamu haus ya, bukan kering di sini ya. Dry bisa kering, bisa haus. There is some ice cream in the refrigerator. Ada es krim di kulkas, kira-kira gitu. For dinner, untuk makan malam, there are some pizza and spaghetti in the cupboard. Ada pizza dan spaghetti di lemari. Ya, itu dia.
Oke, kita bahas ya. What is the text about? Itu tentang sirik lagi. Itu tentang permintaan ya. A request to stay at Mariam house. Oke. So, yang benar adalah C ya. Karena si ini yang mengirim surat kan si Maryam, jadi dia meminta Sarah tinggallah di rumahku ya, gitu. Aku masih di Bandung nih, kira-kira gitu. Dry di sini artinya kalau hot itu panas ya atau pedas, bisa tired lelah. Oke. Very very wait. Kok ini kata Inggris tapi bisa saya lupa. Oh, itu capek ya, letih. Atau lebih ke mengerikan atau pilu, kira-kira gitu ya. Weary. Oke, jadi yang benar adalah thirsty ya. If you feel dry, jadi dari situ bisa kita tahu ya. Oke. And hungry, taklah ya lapar ya. Miriam writes this message because, kenapa deh si Miriam nulis surat pesan ini? Karena she will be waiting for Sarah. No ya, bukan dia yang menunggu si Sarah. She will be in Bandung when Sarah comes. Dia akan di Bandung ketika si Sarah datang. Bisa jadi she will come back to Bandung tomorrow. Oke. Bukan ya. Wait. She will come back to Bandung tomorrow. She leaves some food. Bukan. B dan C bisa jadi she leaves some food. No. She has left off for Bandung when Sarah comes. Bukan, dia pergi meninggalkan Bandung ke Sarah comes. Sekarang antara B dan C. Oke. Mana kira-kira yang tepat? She will be in Bandung when Sarah comes. Dia masih di Bandung. Dia akan masih di Bandung ketika si Sarah datang. Kemudian she will come back to Bandung tomorrow. Bukan ya. Karena dia di Bandung malah. Ya. Si Sarahnya si Miriamnya masih di Bandung. Oke. Jadi kemungkinan besar dia nggak di Bandung, bukan, ya pasti, bukan kemungkinan besar, dia pasti bukan di rumah, dia pasti bukan di Bandung. Jadi yang benar adalah she will be in Bandung when Sarah comes. Jadi dia akan masih di Bandung ketika Sarah datang. Jadi kira-kira gini kemungkinan ceritanya ini. Si Miriam masih di Bandung, I'm still in Bandung now. Dan rumah kita katakanlah rumah si Miriam ini di Jakarta. Jadi si Sarah datang ke Jakarta gitu. Jadi si Miriam masih di Bandung ketika si Sarah datang ke Jakarta, ke rumahnya si Miriam ya. Jadi yang benar itu adalah B ya. Oke. Kita lanjut. Ada pertanyaan? Ya, nomor 6 B ya, B. Mbak Dwi. Nomor 5 D ya, bukan cabutin jawab. Ya, Mbak Santi, nomor 5 itu D, thirsty. Dry itu bisa makan dengan thirsty ya. Oke. For the next question. The following text untuk 7 dan 8. Mark, Mr. Wong's arrival is tomorrow evening. Oke. Pertanyaannya, since I'm leaving for Medan. Jadi sini kata I refer to, menunjuk kepada, kira-kira gitu. The message is about, tentang apakah pesan itu? Alright. Ini dari si Mark. Dari si Linda. From Linda to Mark. Mark, Mr. Wong's arrival is tomorrow evening. Ketibaan Mr. Wong itu besok pagi, besok malam. Would you please pick him up at the airport?
bisa nggak jemput dia ke bandara? You can use Henry's car. Kamu bisa pakai mobil Henry. Since I'm leaving for Medan this afternoon, karena, jadi since di sini bukan selalu artinya sejak. Since itu bisa artinya karena. Since I'm leaving for Medan this afternoon, karena aku berangkat dari Medan sore ini. Please don't forget to reserve the fourth floor conference room. Tolong jangan lupa ya pesan lantai 4 ruangan conference, karena because Mr. Wong would have a meeting. Mr. Wong akan ada rapat with the staff to discuss Peterson's proposal, untuk membahas proposalnya si Peterson's. Thank you. Ya. Jadi I di sini siapa? Oke. Kita bahas ya. Since I'm leaving for Medan. Jadi since jadi yang mengirim ini kan si Linda, from Linda. Jadi I di sini adalah Linda ya. Since I. Oke. Next. Nomor 8. The message is about. Iya, ini tentang ketibaannya Mr. Wong besok malam. Itu yang Oke. Kita lanjut ya. Oke, ini untuk 9 dan 11. How do we know the battery is fully charged? Bagaimana kita mengetahui kalau baterainya sudah terisi penuh ya? Fully charged. Terisi dengan penuh kayak gitu. Why do we need to charge the battery before making a phone call? Kenapa kita perlu need to charge, mengisi ya, charger, pencasnya ya, pengisi, before making a phone call, sebelum menelpon, kira-kira gitu. What is the main idea of the paragraph? Apa ide utama dari paragraf ini? Oke, silakan. Nowadays, we need a handphone to connect to our colleagues. We can get easily in the shop. Sekarang, akhir-akhir ini, kira-kira nowadays, akhir-akhir ini, we need a handphone to connect with our colleagues. Kita butuh handphone atau telepon genggam untuk menghubungi atau berkomunikasi dengan rekan-rekan. We can get easily in the shop. Kita dapat dengan mudah mendapatkannya di toko. When we buy it, shall get a handphone, a SIM card, a battery, and a charger. Ketika beli handphone itu harusnya dapat ada SIM card, kemudian baterai dan charger. This is the way to activate the handphone. Ya, silakan Mbak Ayu.
First, open the cover of the handphone. Pertama, buka bungkusnya, buka tutupnya ya. Tutup handphone, tutup baterainya itu maksudnya. Second, insert the SIM card after being installed. Kemudian masukkan SIM cardnya setelah dipasang. Third, insert the batteries inside. Ketiga, masukkan baterai ke dalam. Fourth, close the battery with a cover of the handphone. Tutup baterainya dengan penutup handphone tadi. Fifth, connect the lead from the charger to the bottom of the phone. Kelima, hubungkan lead ya, maksudnya lead, connect the lead from the charger to the bottom of the phone. Oh, apanya itu? Apa namanya? Aduh, ujungnya ya, apanya itu? Kepalanya, kepala chargernya itu. Six, connect the charger to an AC wall outlet. Hubungkan chargernya ke charging dinding yang outlet, pencokannya itu kayak gitu, cok sambung. Charging the battery supplied with the phone may take for up to 6 months. Pengisian baterai bisa jadi sampai 4 sampai 6 jam ya. Seventh, ketujuh, yaitu jadi first, second, third, itu maksudnya langkah-langkah ya. When the battery is fully charged, ketika baterai sudah penuh, the bar will stop scrolling. Barnya itu, apa namanya itu, tandanya itu ya, yang tik 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 itu kan berhenti berguling ya, atau bergerak kayak gitu. Bar itu kayak balok-balok itu, balok-balok kayak simbol sinyal itu. Oke, itu namanya bar. Disconnect the charger from the AC outlet and the phone. Putuskan atau cabut kayak gitu. Disconnect the charger from the AC, dari arus listrik, dari sumber listrik dan handphone. Then we are ready to make a phone call. Kemudian kita sudah bisa membuat atau menelpon. Ya, silakan.
Oke, kita bahas ya. How do we know the battery is fully charged? Ini ada di keterangan ke 7 ya. The bar will stop scrolling. So, jawabannya adalah C ya. Okay, why do we need to charge the battery before making a phone call? Karena baterainya itu nggak ada listrik ya. Karena kalau HP baru itu ya nggak ada listriknya dong ya. Jadi 10 itu A. It's What is the main idea of the paragraph? Ya, yang baru adalah D. Ini yang dibahas ini. Kita harus mengaktifkan handphone itu dengan benar. Oke, sepertinya semua benar ya. Oke, kita lanjut sekarang untuk 4 pertanyaan. Sampang town suddenly got flooded around 8. This is information obtained from. Kota Sampang tiba-tiba kebanjiran pukul 8. Informasi ini diperoleh dari maksudnya obtained, is obtained ya, kalimat pasif. People could not do economic activities in the Sampang Regency because orang-orang tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi atau aktivitas niaga ya, perdagangan in the Sampang Regency, di Kabupaten Sampang karena bla bla bla. Okay. No economic activities have been conducted. Apa arti conducted di sini? Underlined word could be replaced by, bisa digantikan dengan gitu. The main idea of the paragraph is, ini nggak jelas ya, karena ini ada beberapa paragraf di sini. Jadi nomor 15 kita skip aja ya. Jadi hanya sampai 14. Ya.
nomor 12 sampai 14, Mbak. Ya, mana yang lain? Oke, mari kita bahas ya. Sampang Town suddenly got flooded. Ini ada di paragraf 1, 2, 3 ini. Ya. Jadi yang benar adalah informasi ini diperoleh dari ya ini dia si Mat Kosim. Oke. Itu gampang ya. People could not do economic activities in the Sampang karena itu ada di paragraf pertama. Sampang ya ini Sampang is in a lame condition, no economic activities have been conducted. Jadi jawabannya adalah iya. Sampang lagi apa namanya? Aduh, kan kok bahasa Indonesia ini lumpuh kira-kira gitu ya. Perekonomiannya nggak bisa jalan kira-kira gitu. Conducted di sini artinya ini di paragraf 1. Jadi bisa berjalan, tidak bisa dijalankan. Oke. Jadi di sini sinonimnya adalah
Iya, ini dia, carried out. Oke, B C D. Oke, great. Kita lanjut. Sepertinya ini terlalu, bisa baca mbak? Ini sertifikat ya, atau bukan? Ini undangan ya, undang, tapi nggak, kurang jelas ya. Kita skip aja ini, kita angkanya aja. Oke. Ini selanjutnya. Jadi seperti biasa saya bilang, kalau misalnya ada soal, fokus ke pertanyaan dulu ya, langsung dibaca pertanyaannya, kemudian keep in mind, simpan di kepala, baru kembali ke teks. Okay, the greatest expense for buying book is bla 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 each term. Harga yang paling mahal untuk membeli buku adalah sekian ya per term, setiap term, setiap apa namanya ya, bukan semester tapi apa namanya itu, aduh apa sih bahasa Indonesia, masa, nggak cocok kalau masa, pokoknya periode ya, untuk periode tertentu gitu. Oke, which statement is true according to the text? Ini agak udah makin sulit ya, kita harus benar paham lagi, harus kita baca semuanya, harus kita sesuaikan. Which statement yang mana benar berdasarkan teks di atas. Oke, 22, what is the main idea of the second paragraph? Kok ini gampang, langsung kita fokus ke paragraf kedua. The writer wants to say that going to a college. Oke, ini sudah mulai, pertanyaannya sudah mulai mengarah ke, kita harus benar-benar apa namanya, paham gitu. Oke, kok kelihatan separuh, bisa digeser itu mbak Tiramaya, geser-geser sendiri aja di apanya, di laptopnya atau di handphonenya. Oke. Ya silakan saya bacakan ya. Jadi yang 21 itu agak bukan sulit, tapi sebenarnya butuh waktu, kita harus benar-benar teliti satu persatu. Jadi kalau ada soal seperti ini, kalau misalnya waktu sudah terbatas, yang soal-soal kayak gini coba abaikan saja dulu gitu, misalnya yang waktunya sudah terbatas ya, karena kita harus teliti satu persatu kalimatnya gitu. Tapi lain hal kalau misalnya mbak bisa langsung hafal dan bisa langsung rekam di kepala, nggak perlu gitu. Oke. Going to college can be expensive. Kuliah itu bisa jadi mahal. Everyone knows that tuition and room and board can cost anywhere from $3,000 to $10,000 per semester. Semua orang tahu bahwa kuliah dan kamar apa, ruangan atau kos gitu ya, sewa kos gitu. Board, oke, boarding house, dimana anywhere, dimana saja, sekitaran 3.000 sampai $10.000. Gak tahu ini US atau dolar mana ini ya. But there are other expenses that make going to college even more expensive. Ada hal lain yang buat kuliah itu bahkan lebih mahal. Contohnya, for instance, books typically cost between 100 and 400 each term. Biasanya seharga antara 100 sampai $400 per periode ya, periode tertentu, misalnya satu term misalnya dibuat 4 bulan gitu. Supplies too are not cheap. Barang-barang pendukung keperluan ya juga nggak murah. For as any student knows, seperti yang siswa ketahui, seperti kertas
notebook catatan ya, writing utensils keperluan menulis, dan many other supplies. Banyak apa namanya, bukan sokongan, keperluan lah kita katakan, keperluan dibutuhkan. Usually cost more at the college bookstore. Biasanya lebih mahal kalau di toko yang ada di kampus, dan a local discount department store, dibanding department store yang lokal yang ada diskonnya. For example, a package of note paper costing $1 in a discount store. Contohnya buku catatan hanya $1 di department store, tapi bisa jadi might cost $2 at a college bookstore. Bisa sampai $2 di toko di kampus. In addition, udah gitu tambahannya udah lebih lagi kayak gitu. Udah gitu there are all kinds of special fees take it onto a bills registration time. Ada aja banyak jenis-jenis kebutuhan yang harus dibayar untuk pendaftaran. A student might have to pay $30 insurance fee, uang asuransi $30, $15 untuk aktivitas uang UKM kayak gitu, untuk kegiatan mahasiswa. $10 untuk government association and anywhere, untuk asosiasi pemerintah. 20-100 untuk biaya parkir. Wow. If a student decide to add or drop a course after registration, there is yet another fee. Jadi kalau ada yang membatalkan mata kuliah di pertengahan, setelah ada pendaftaran, harus ada lagi uang tambahan. The fees never seem to end. Jadi fee bisa itu uang ya, artinya uang kuliah gitu, tuition fee. Jadi bukan hanya money jadi uang. Fee itu kira-kira uang yang jadi biaya. The fees never seem to end. Kebutuhan atau uang nggak pernah cukup, kira-kira gitu. Ya. Ya silakan Mbak Tia. Jangan lama-lama ya Mbak.
Ayo, Mbak Santi CBAC. Sembilan sampai 11. Hah? Ntar ya Mbak. Ini Mbak Santi. CAD. Ya, silahkan yang lain.
Oke, kita bahas. The greatest expense for buying books is, ya, 400. Oke, yang itu tidak C. Ini yang paling mahal, 400 $400. Each statement is true according to the text. Ada yang jawab B, B, B. Iya, betul ya. Ini dia. Jadi membeli barang-barang lebih di kampus lebih mahal. For instance, package in a paper is costing discount store. Padahal di kampus toko di kampus sampai 2. Jadi yang benar pas yang itu adalah B. Okay. And 22, what is the main idea of second paragraph? Ya, di sini ini berbicara masalah supplies atau kebutuhan belajar, kira-kira kebutuhan belajar. Oke. Di sini berarti adalah supplies to are not expensive. Keperluan alat tulis kira-kira gitu lah ya, apa namanya ya? ATK kira-kira gitu lah ya. Bukan ATK tapi keperluan untuk kuliah gitu lah. Kebutuhan pendukung are not cheap berarti expensive. Jadi jawabannya adalah A. Okay, 22 is E. And 23, the writer wants to say that going to college need much money. Kuliah itu butuh banyak uang. B ya. So 23 butuh banyak uang, bukan A. Banyak yang jawab A. Butuh beli banyak buku, betul juga. Tapi bukan hanya buku, karena ada bayar uang kuliah, ada bayar uang asuransi, uang parkir dan sebagainya. Jadi yang benar adalah need much money, butuh banyak uang. Oh ya, 24 tadi kelewatannya. So board, everyone knows that tuition and room and board cost. Sewa, biaya sewa itu mahal. Jadi di sini adalah rental house, rumah yang disewa, banyak tempat kos gitu ya, in the cost. So adalah A, 24A. Okay, let's continue untuk 25 dan 29. Kita ke pertanyaan dulu. Where did the writer go fishing? Kemana si penulis pergi memancing? What happened to the writer when he stood up? Apa yang terjadi ketika si penulis stood up, berdiri? The writer was able to go home because, penulis bisa pulang ke rumah karena. What is the main idea of the first paragraph? Oke, terakhir 29. The text mostly talks about the writers. Teks ini berbicara tentang mostly, kebanyakan berbicara tentang, atau umumnya gitu. Umumnya teks ini membahas tentang. Okay, I will read the text. Okay. Last semester vacation, liburan semester lalu, I went on a trip to Goa in Regency of South Sulawesi. Saya pergi jalan-jalan ke Goa di Kabupaten Sulawesi Selatan. Harus ini Sulawesi Selatan itu provinsi ya, daerah kira-kira gitulah ya. On the last day of my vacation, hari terakhir di liburan saya, aku pergi memancing. I went fishing on a beautiful lake. Saya pergi mancing ke danau yang sangat indah, Bili-Bili, nama danaunya Bili-Bili. Belum Mbak Tira main, nanti saya share ya. Nanti saya share. Saya lupa kemarin share dulu sebelum bahas, sorry. And kita lanjut ya. Unfortunately, sayangnya, I spent 2 hours but no fish catching. Atau bukan sayang, unfortunately, sayang sekali, atau bukan. Ya, sangat tidak beruntung dia gitu. Tidak beruntungnya kira-kira gitu. Tidak beruntungnya, unfortunately, I spent 2 hours but no fish catching and got bored, so I decided to swim. Sudah habiskan 2 jam, enggak ada pula yang ikan yang makan umpan, kira-kira gitu. And got so bored, saya bosan sekali gitu. So I decided to swim. Saya putuskan untuk berenang. When I stood up, ketika saya berdiri,
My wallet fell out of my pocket. Dompetku jatuh and fell into the water. Jatuh ke air. All my money, my ID card, my ATM card, and my bus ticket were in the wallet. Semua uangku, kartu identitas, kartu ATM, tiket bus, semuanya di dalam dompet. I jumped into the lake to look for it. Saya lompat ke danau dan mencarinya. But I found nothing. Saya nggak ketemu. In the evening, dan malam harinya, I was not able to leave Goa. Aku nggak bisa berangkat dari Goa, pulang dari Goa, atau meninggalkan dari Goa. I had no money to pay the bill and no bus ticket to go home. Nggak ada uang untuk bayar sewa hotel maksudnya ya, atau semua biaya-biayanya, dan no bus ticket, nggak ada lagi tiket bus untuk pulang karena tadi di dompetnya itu ya. So what did I do? Jadi apa yang saya lakukan? I borrowed the hotel phone to call my parents in Bone and ask for some money. Kemudian saya pinjam telepon hotel untuk menelepon orang tua di Bone dan ask for, meminta uang. I have never got such a terrible experience before. Saya belum pernah punya pengalaman menyedihkan, mengerikan seperti ini. Oke, itu dia. Ini sampai 29 ya.
Oke, kita bahas ya. Where did the writer go fishing? Ini gampang ya. Tapi jawabannya ada yang jawab A, ada yang jawab D. Iya. Yang benar adalah kemana dia memancing? Ke sebuah danau yang cantik ya. Oke. Yang benarnya D. Ada yang jawab C. Oke ya, lebih tepat itu D ya. Yang memancing ini, I went fishing on a beautiful lake. Memang dia memancing di Goa memang, tapi nggak spesifik ya, ini lebih spesifik pertanyaannya. Oke, what happened to the writer when he stood up? Ketika ini nih, ini sih jawabannya. And I stood up, ini sorry, di paragraf pertama ya. Dompetnya jatuh ke air atau ke air danau itu ya, ke danau itu. Yang benar adalah D. The writer was able to go home because, kenapa dia akhirnya bisa pulang ke rumah? Karena iya, his father sent him money. Jadi di sini nggak jelas bapaknya atau ibunya, tapi yang pasti di sini orang tua ya. Tapi yang di sini father, yang ada ya kita pilih A ya, mengirimkan atau ngasih uang kira-kira gitu. What is the meaning of the first paragraph? Oke, ini adalah 28. Ada yang jawab B, A, D, macam-macam ya. Ya, the writer went on trip to Goa. Itu yang benar ya, perjalanan si penulis ke Goa. Oke. Itu yang dibahas di paragraf pertama. Dan terakhir, the text mostly talks about the writer's exciting vacation. No, itu bukan pengalaman yang menyenangkan. Liburan yang menyenangkan. Pleasant day apalagi, amusing trip. Okay, his vacation experience. Ya, lebih tepatnya adalah D. Alright. Okay, that's it. Okay, kita lanjut. Ini berbicara masalah death penalty, hukuman mati ya. Untuk 30 sampai 34. Okay, which of the following is the opinion of the American Civil Liberties Union about death penalty? Oke, yang mana? Nanti ada di teksnya. The writer believes that, penulis percaya bahwa, yakin bahwa. Okay. How does the writer argue that death penalty is not against civil liberties? Bagaimana penulis berpendapat kalau, bagaimana pendapat penulis tentang hukuman mati is not against, tidak bertentangan dengan hak kebebasan warga masyarakat, hak asasi manusia, kira-kira seperti itu, hak kebebasan warga masyarakat. Okay. By committing the crime, the criminal volunteer, dengan melakukan kejahatan, maka pelaku kriminal akan menyebabkan kira-kira gitu, mendatangkan atau dan seterusnya, tergantung konteks kalian. What is the text about? Tentang apakah teks di atas? Oke, ini berbicara masalah death penalty. Oke. Death penalty still becomes a controversial issue in the US. Oh ya, nggak apa-apa, Mbak. Nanti nonton YouTube-nya aja. Death penalty still become a controversial issue in the US. Hukuman mati masih menjadi isu yang kontroversial di Amerika Serikat. The American Civil Liberties Union, persatuan warga masyarakat liberty ya, mengakui kebebasan Amerika, yakin, believes that the death penalty inherently violates the constitutional ban against cruel and unusual punishment and the guarantees of due process of law. Ini udah apa ya, udah dalam bahasanya.
Semoga masih mengerti ya. Jadi persatuan itu atau komunitas itu kira-kira gitu ya, mereka menentang kalau mereka berpendapat kalau hukuman mati itu adalah tindakan kejahatan yang melanggar undang-undang, suatu hukum yang kejam dan tidak biasa, hukuman yang sangat kejam dan tidak biasa, dan the guarantees of due process of law and of equal protection under the law, dan melanggar hukum, tidak menjamin kebebasan hukum dan juga perlindungan hukum yang sama gitu. Tidak ada perlindungan hukum. Those who are against the capital punishment also state that mereka juga yang untuk mereka yang melarang menentang the capital punishment, hukuman utama, juga menyatakan bahwa itu tidak bisa ditoleransi. Denial of civil liberties, penyangkalan civil liberty, masyarakat bebas, and is inconsistent with the fundamental values of democratic system. Itu tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar sebagai negara yang memiliki sistem demokrasi. Okay? Jadi intinya hukuman mati itu bertentangan dengan demokrasi. However, meskipun demikian, bagaimanapun, there is a difference between, ada perbedaan antara pembunuhan dan eksekusi. Ya, eksekusi mati maksudnya ya. Hukuman mati itu ya. The distinction is that the first is unlawful and undeserved. Yang pertama, pembunuhan itu tidak berdasarkan hukum dan tidak layak. The second is lawful and deserved punishment. Yang kedua itu ada dasar hukumnya dan deserve punishment, itu layak, hukuman yang layak gitu. For an lawful act, untuk tindakan yang bertentangan dengan hukum. By committing the crime, dengan melakukan tindakan kriminal, the criminal volunteered, pelaku kejahatan itu menyumbangkan atau menyebabkan to assume the risk of receiving, adanya asumsi pendapat bahwa resiko of receiving legal punishment, resiko dari mendapat hukuman yang legal atau hukuman yang wajar, that he could have avoided by not committing the crime, itu bisa dihindari dengan tidak melakukan kejahatan. Jadi yang dengan melakukan hukuman mati, efeknya akan bisa membuat orang tidak melakukan kejahatan lagi, kira-kira gitu. The punishment he suffers, hukuman yang dialaminya adalah hukuman yang voluntarily suffering, yang secara tidak langsung atau voluntary, dengan sadar, sukarela gitu ya, sukarela mengakibatkan penderitaan. And therefore, oleh karena itu, it is no more unjust, itu tidak hanya sekedar tidak adil kepada to him dan any other, bahkan kepada yang lain, event for which one knowingly volunteers to assume the risk, bagi mereka yang sudah jelas-jelas melakukan tindak kejahatan dan sangat berisiko. Our resolve to end this crime is only as strong as the laws we pass to punish criminals. Usaha yang kita lakukan untuk menghentikan kejahatan adalah hanya dengan memperkuat hukum, menghukum pelaku kejahatan. By making the death penalty, dengan membuat hukuman mati, the law of the land in New York, hukum di New York, we have demonstrated, kami telah menyatakan bahwa resolve, bahwa penyelesaian, thus strengthening the promise, kemudian memperkuat the promise, janji, that our children, bahwa anak-anak kami and future generations will grow up, bahwa generasi yang akan datang akan bertumbuh, grow up in a state, di sebuah negara that is free of violence,
yang bebas dari kejahatan. Iya, jadi artinya dengan diberlakukan hukuman mati akan berkurang tingkat kejahatan, sehingga anak-anak masa depan akan tinggal di sebuah negara yang free of violence, bebas dari kejahatan, tidak ada kejahatan. Ya, silahkan. Eh? Oke, sudah? Wah, ini agak berat ya. Ya, halo. Ini Pak Didier. Agak berat ya, yang ini ya, bagian ini ya. Oke, Mbak Santi sudah menunjukkan taringnya. Ini terakhir ya, bagian terakhir.
Oke, kalau tidak sanggup lagi kita bahas ya. Okay, which of the following is the opinion of the American Civil Liberties Union about death penalty? Itu jelas di sini ya, di paragraf ini inherent. Wait, jawabannya itu adalah E ya. It inherently violates the constitutional against any cruel. Oh, ini pendapat mereka. Mulai dari sini. Itu pendapat mereka enggak itu melanggar undang-undang. Ya. Dan itu merupakan hukuman yang tidak biasa gitu. The writer believes that ya sama ya, itu melanggar atau berlawan dengan human right. C, itu bertentangan dengan hak ajasi manusia. I believe that the penalty is ya, itu hukuman yang aneh gitu. Okay. And 32, how does the writer argue that the death penalty is against the civil liberties? Ya dengan ini, dengan mana tadi? Ya, by showing the difference, dengan menunjukkan perbedaan antara pembunuhan dan eksekusi mati, hukuman mati. By committing, ini melakukan ya. Jadi kalau showing menunjukkan, making membuat, supporting mendukung, opposing melawan. Yang melakukan ini adalah doing. What is the text about? Okay, so the text is about ya, semua benar. D, death penalty, hukuman mati. Alright, so I think that's all untuk malam hari ini. Ada kelas di sini ya, geografi ya. Oke, so thank you Mbak semuanya, Mbak Santi, Mbak Ayu, Mbak Tiramaya, Mbak Dwi, Mbak Tia, Mbak Julia, Mbak Waryanti, dan Mbak Warsi. I'll see you maybe next week, tergantung ya, nanti saya kabari. Teringatnya yang guru PKN siapa namanya Mbak, guru PKN untuk minggu depan? Saya rencana ada mau ganti kelas dulu, saya yang masuk terakhir. Kalau untuk guru PKN siapa ya? Tanggal 20. Oke, ya. Nanti saya kirim linknya Mbak Santi ya. Mbak apa tadi? Mbak Santi. Sebenarnya gampang, tinggal pilih aja di Google nanti soal. Di situ banyak nanti pilihannya. Soal paket C gitu, soal bahasa Inggris paket C. Nanti ada beberapa link yang dikasih. Pilih salah satu aja. Ada banyak soalnya yang di apa kan. Oke. So sekian dulu ya untuk malam hari ini. And thank you for coming to class today. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Nanti yang dipelajari kembali lagi ya. Oke, thank you and see you next week. Yeah, good night everyone.